saya, NIM 1908202086 dari kelas HC semester 4. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah 2, saya akan menjelaskan tentang transaksi hutang piutang dalam perspektif fikih muamalah, yang dimana memiliki 3 pokok pembahasan, yaitu qard, riba, dan ran dalam transaksi hutang piutang. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Dalam konsepsi fikih muamalah, hutang piutang disebut dengan qard. Qard menjadi salah satu alternatif yang paling dominan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis. Dalam akad qard terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat akad, dan ketentuan tersebut harus diperjelas pada saat membuat akad, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Karena ketentuan tersebut menjadi hal yang sangat objektif dalam akad qard. Qard adalah pinjaman uang. Pinjaman qard biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman tolongan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi qard dalam pembahasan biasanya dalam perbankan biasanya dalam 4 hal. 1. Pinjaman sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Kedua, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan uang sesuai waktu yang ditentukan. Ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli ijarah atau bagi hasil. Yang terakhir, yaitu yang keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhnya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Menurut Imam Syafi'i, rukun qard sama dengan rukun jual beli. Rukun qard terdiri atas mukrid, yaitu pihak yang berhutang, muktarid, yaitu pihak yang berhutang, dan ijab dan qabul, serta barang yang dapat dipinjamkan. Adapun syarat-syarat pinjaman terdiri atas besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya, dan sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan, dan pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Itu pembahasan tentang qard. Selanjutnya kita akan ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu riba. Dalam istilah linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Akan tetapi tidak semua tambahan adalah riba. Dalam istilah fikih, riba adalah pengembalian tambahan dari harta pokok secara batil, baik dalam bertransaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Menurut terminologi ulama fikih tentang riba, sebagaimana mazhab Hambali mengatakan, riba adalah pertambahan sesuatu yang dikhususkan. Sedangkan mazhab Hanafiyah menjelaskan tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta. Benda-benda yang telah ditetapkan berdasarkan as-sunnah maupun ijma ulama atas keharamannya karena riba ada 6 macam, yaitu 1. Emas, 2. Perak, 3. Gandum, 4. Syair, 5. Kurma, dan 6. Garam. Adapun bahaya atau alasan mengapa riba dilarang di dalam Islam antara lain: 1. Hati mudah keruh. Meskipun andaikan lidahnya basah oleh zikir dan mudah terjangkit penyakit abnormal.
idiot, dan lain-lain. 2. Tidak akan mendapatkan keberuntungan utamanya di akhirat. 3. Tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran terkena penyakit gila. 4. 1 dirham yang diambil dari riba itu dosanya lebih besar di sisi Allah daripada dosa 36 kali zina yang dilakukan oleh seseorang. Dan dosa dari riba yang paling rendah menurut riwayat yang lain adalah seperti dosanya seseorang yang menyetubuhi ibunya. 5. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, 2 orang saksinya, dan orang yang menuliskannya. 6. Orang yang telah mengetahui bahwa yang dilakukannya itu termasuk riba, tetapi masih terus diulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. 7. Doanya terhijab atau tidak dikabulkan, dan mereka tidak diampuni oleh Allah hingga mereka benar-benar bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Itulah pembahasan tentang riba. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu ran. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan ran dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologi, arti ran adalah tetap dan lama. Sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, ran adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagai manfaat barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak maupun barang bergerak di bawah penguasaan pemberian pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya. Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Rukun akad ran terdiri atas rahim, orang yang menyerahkan barang, murtahin, penerima barang, marhun atau ran, barang yang digadaikan, dan marhun bih, yaitu hutang serta ijab kabul. Adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan kabul. Adapun resiko yang mungkin terdapat pada ran apabila diterapkan sebagai produk adalah 1. Resiko terbayarnya hutang nasabah atau investasi. 2. Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Itulah yang dapat saya bahas tentang ran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.